Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mika Krisdayanti Manurung dari Program Studi Teknologi Rekayasa Penangkap Lunak dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Dasar-dasar pemrograman. Pertama-tama saya akan menceritakan tentang sejarah bahasa pemrograman. Menurut catatan sejarah komputer, bahasa pemrograman dikenal pertama kali sejak penemuan komputer digital pada tahun 1940-an. Bahasa pemrograman mulai berkembang dan dikembangkan sejak tahun 1950-an dengan dimulainya bahasa assembly yang mengiringi berkembangnya komputer untuk keperluan komersial. Bahasa komputer yang pertama kali adalah Fortran yang merupakan singkatan dari Formula Translation. Bahasa ini dibuat oleh John Beckes pada awal 1950-an hingga awal 1960-an. Bahasa ini bermanfaat dalam dunia perbankan dan pencatatan keuangan atau akuntansi. Setelah itu, bahasa pemrograman mulai beragam dalam segi jumlah maupun fungsinya. Bahasa yang dikembangkan di era tersebut misalnya adalah COBOL, yang merupakan singkatan dari Common Business Oriented Language oleh Grace Hopper dan Lisp yang merupakan singkatan dari Lisp Processing yang dibuat oleh John McCarthy. Lalu kemudian bahasa-bahasa pemrograman berkembang semakin pesat dan muncul bahasa pemrograman tingkat tinggi yang lebih multifungsi seperti C, C++, Basic, Pascal, dan Ada. Dari berbagai bahasa pemrograman tersebut, bahasa C adalah yang paling populer dan memiliki turunan yang digunakan untuk kepentingan lain seperti PHP untuk web dan Java untuk multi-platform application. Selanjutnya, pengertian bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sinteks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi secara persis. Fungsi dari bahasa pemrograman yang memerintahkan komputer untuk mengolah data sesuai dengan logika yang kita inginkan. Output dari bahasa pemrograman dalam bentuk program atau aplikasi. Contohnya adalah program yang digunakan oleh kasir di mall atau supermarket, pengguna lampu lalu lintas jalan raya, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang level-level bahasa pemrograman. Bahasa mesin. Bahasa mesin atau kode mesin adalah seperangkat instruksi serta data yang mampu dieksekusi secara langsung oleh prosesor komputer. Kode mesin adalah angkatan yang paling rendah dari bahasa pemrograman dan biasanya dipergunakan sebagai tujuan kompilasi oleh compiler pada bahasa-bahasa pemrograman lain dalam angkatan yang semakin tinggi. Penerjemahan kode pada bahasa pemrograman interpretatif atau bahasa skrip umumnya tidak termasuk dalam kriteria tersebut karena umumnya bahasa skrip menerjemahkan kode sumber dihasilkan menjadi Picot, kode penjembatan antara kode sumber dan kode mesin. Meski demikian, umumnya bahasa skrip populer yang hadir kala ini telah menambahkan compiler JIT atau just in time integratif yang secara hibrida mengkompilasi instruksi-instruksi Picot yang paling sering dieksekusi dihasilkan menjadi kode mesin. Bahasa mesin yang memberikan perintah ke komputer dengan menggunakan kode bahasa binar, misalnya 01, 10, 01, 01, 10, 01, 10. Selanjutnya, bahasa program tingkat rendah atau low level. Bahasa program tingkat rendah berisi instruksi-instruksi yang ditujukan kepada komputer dengan menggunakan kode binar atau binary. Kode-kode tersebut akan langsung diterjemahkan oleh komputer tanpa harus melalui proses kompilasi.
Bahasa tingkat rendah atau dikenal dengan istilah bahasa rakitan atau bahasa Inggris assembly, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat atau kode mnemonik. Contohnya kode mesin move, sub, cmp, jmp, jge, jl, loop, dan sebagainya. Selanjutnya, bahasa program tingkat menengah atau mid-level. Bahasa program tingkat menengah adalah instruksi yang berupa kode mnemonik seperti ADD, SUB, DIV, STOLOD, JMP, dan lainnya. Bahasa tingkat menengah yaitu bahasa komputer yang memakai campuran instruksi dalam kata-kata bahasa manusia. Lihat contoh bahasa tingkat tinggi di bawah dan instruksi yang bersifat simbolik. Dan terakhir, bahasa program tingkat tinggi atau high level. Bahasa program tingkat tinggi ini berisi instruksi-instruksi yang menggunakan bahasa alamiah yang dimengerti manusia, seperti bahasa Inggris atau matematika. Tingkatan ini diciptakan untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki tingkat menengah dan tingkat rendah. Bahasa tingkat tinggi yaitu bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsur kata-kata bahasa manusia. Contohnya begin, and, if, for, while, and, are, dan sebagainya. Komputer dapat mengerti bahasa manusia itu diperlukan program, compiler, atau interpreter. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.